Jadi kita sekarang, ya, kita yang akan pegang pulpen. Kalau dalam konsolidasi selalu saya sebutkan, kita tidak lagi meminta orang yang pegang pulpen, tolonglah buatkan UMSK. Kepada yang orang yang memegang pulpen, tolonglah kenaikan upah 5%. Kita tidak lagi di situ posisinya, kawan-kawan. Tapi ke depan, justru kita yang pegang pulpen, kita yang membuat keputusan bagaimana hak-hak pekerja, bagaimana upah di Kabupaten Tangerang itu lebih baik. Kita tidak lagi sekarang menjadi objek, tapi kita sekarang adalah justru yang akan mengambil kekuasaan, merebut kekuasaan, yang kita akan duduk di lembaga-lembaga eksekutif, lembaga-lembaga legislatif, kawan-kawan semua. Ya, Kongres FSPMI ke-6 kita sudah memutuskan strategi juang kita, alat perjuangan kita, cara berjuang kita itu menambah. Sebelum Kongres ke-6, kawan-kawan saya rasa sudah hafal. Apa itu strategi FSPMI, konsep, lobby, dan aksi, kawan-kawan semua. Ya. Nah, 20 tahun sudah kita lakukan. 22 tahun sudah kita jalankan konsep, lobby, aksi. Apa itu, Bung Riden? Itu adalah cara. Itu adalah alat. Itu adalah sarana untuk kita mencapai tujuan. Di Kongres kemarin, kawan-kawan, kita memutuskan menambah strategi baru, menambah alat juang baru, menambah sarana untuk bagaimana kita mempercepat capaian-capaian yang ingin kita harapkan, yaitu strategi politik. Nah, sebelum saya jauh membicarakan tentang ini, kawan-kawan AI, ya, saya mau tanya dulu, ya. Coba tolong yang tinggal di Kabupaten Tangerang, ya. Yang tinggal di Kabupaten Tangerang, angkat tangannya coba. Dari kelas yang ada sekarang, dari ruangan yang ada sekarang, 95% tinggal di Kabupaten Tangerang. Kawan-kawan semua, mengapa FSPMI dalam Kongres memutuskan strateginya tambahan, yaitu politik? 20 tahun kita melakukan konsep lobby aksi, kawan-kawan semua. Kenaikan upah kita sampai bisa 15%. Kenaikan upah kita, upah sektoral kita berhasil. Itu di zaman eranya SBY. Itu di eranya Pak SBY. Masuk ke eranya Pak Joko Widodo, kawan-kawan semua, kita tahu Joko Widodo dilantik menjadi presiden tahun 2014, pasca SBY. Tahun 2015 dia mengeluarkan PP nomor 78 tahun 2015. Ya. PP itu sejatinya mereduksi. Kalau saya ulang-ulang mengatakan PP 78 itu sejatinya tidak lagi demokrasi. Kenapa? Karena yang namanya DPK itu sudah tidak ada lagi perannya. Istilah taringnya itu sudah dicabut. Oh, kenapa Bung Rian kayak gitu? Ya iya. Karena kenaikan upah itu faktornya hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini adalah domainnya BPS. Tinggal tanya aja ke BPS. BPS tahun ini berapa inflasi? 3%. Ya udah 3%. Makna DPK sudah tidak ada lagi. Peran DPK sudah nggak ada lagi. Nah, kawan-kawan semua, ya, kami para pimpinan di nasional sudah panjang mendiskusikan itu. Keputusannya adalah kita tidak bisa lagi hanya konsep lobby aksi. Sudah tidak bisa lagi. Ternyata negeri ini, Republik Indonesia ini, kawan-kawan semua, itu tergantung siapa, partai apa yang menang dalam pilkada, dalam pemilu, dalam pilpres. Semua keputusannya, semua kebijakannya tidak bisa, ya, tidak bisa dipengaruhi dengan cara aksi-aksi itu. Bahkan melalui hukum pun, jalur konstitusional,
kita menang di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Omnibus Law, tapi faktanya dia mengatakan berpidato bahwa Omnibus Law tetap berlaku. Bahwa Omnibus Law dikasih kesempatan 2 tahun untuk perbaikan, tapi tetap berlaku. Logikanya udah nggak ketemu. Namanya kan udah inkonstitusional. Namanya udah cacat. Ya berarti kan nggak berlaku. Dibenerin dulu 2 tahun, dirapiin dulu 2 tahun, baru nanti berlaku kemudian. Tapi karena dia sebagai penguasa, bikin langsung membuat pengumuman, pidato, menyatakan Omnibus Law tetap berlaku, kawan-kawan. Nah, jadi negeri ini, kawan-kawan, tergantung siapa yang, partai apa yang berkuasa. Nah, kita buruh tidak mau lagi menjadi objek politik. Kita tidak mau lagi hanya dijadikan bantalan-bantalan politik, kawan-kawan semua. Ketika pilkada, ketika pileg, ya kita didatengin, dikasih sarung, dikasih kaos, dikasih ongkos, ada pertemuan-pertemuan. Setelah pileg selesai, setelah pilkada selesai, kita ditinggal begitu saja. Nah, kita sudah tidak mau lagi, kawan-kawan semua. Itulah Kongres ke-6 FSPMI memutuskan cara strategi juang kita ditambah, yaitu partai politik. Saya mau langsung bicara teknis. Saya mau langsung bicara keputusan kebijakan kita di Tangerang. Tadi saya awali, saya tanya, siapa yang tinggal di Kabupaten Tangerang? Bicara politik, kawan-kawan semua, adalah domisili. Bicara politik adalah KTP, di mana dia tinggal. Partai Buruh, saya pastikan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Partai Buruh adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, kawan-kawan. Sama halnya FSPMI sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Posisi kita selama ini konsep lobby aksi di FSPMI, itu posisi politik kita hanya sebagai pengaruh. Hanya posisi kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Setelah Kongres 2021 kemarin, Kongres ke-6, saya diamanai sebagai presiden, kita sudah memutuskan menambah strategi juang kita, yaitu politik. Artinya apa, kawan-kawan AI Tangerang Raya? Saya ingin mengatakan bahwa FSPMI derajatnya kita naikkan. FSPMI marwahnya kita naikkan. Kita tidak lagi sekarang menjadi objek, tapi kita sekarang adalah justru yang akan mengambil kekuasaan, merebut kekuasaan, yang kita akan duduk di lembaga-lembaga eksekutif, lembaga-lembaga legislatif, kawan-kawan semua. Siap, kawan-kawan? Siap nggak nih? Ya. Jadi kita sekarang, ya, kita yang akan pegang pulpen. Kalau dalam konsolidasi selalu saya sebutkan, kita tidak lagi meminta orang yang pegang pulpen, tolonglah buatkan UMSK. Kepada orang yang memegang pulpen, tolonglah kenaikan upah 5%. Kita tidak lagi di situ posisinya, kawan-kawan. Tapi ke depan, justru kita yang pegang pulpen, kita yang membuat keputusan bagaimana hak-hak pekerja, bagaimana upah di Kabupaten Tangerang itu lebih baik. Itu posisinya, kawan-kawan semua.